وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa naskurullah haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wonten pangarsanipun Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kanthi rahmat lan nikmatipun Allah Subhanahu wa taala wonten kesempatan enjang menika kita tasih paringan nikmat sehat ugi nikmat sempat. Mugia kanthi nikmat menika saged kita ginakaken kangge taat beribadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan mugia kanthi ketaatan lan amal ibadah menika saged kangge modal kita, ikhtiar kita mangke menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dugi kapan? Nggih, dugi mangke kita sedayanipun dipun pundhut dening Allah Subhanahu wa taala. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai Allah nanti betul-betul mengakhiri batas daripada umur kita. Mila terus kemawon. Nah, piyambak niku mboten mangertos wa ma tadri nafsum madza taksibu. Setiap kita niku mboten ngertos apa yang akan terjadi hari esok. Niki mawon mangke berjamaah ngaos ngeten niki, apa yang akan terjadi pun ngertos panjenengan? Oh dereng, nek sing ngertos berarti hebat. Duwe ilmu laduni malih. Wa ma tadri nafsum fi ayyi ardin tamut. Dan setiap kita juga tidak akan tahu, tidak ada yang tahu kapan, di mana, dalam kondisi apa nanti kita akan meninggal dunia. Mila terus kemauan ikhtiar kita kepada Allah untuk ya amal-amal soleh kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggih niku kata-kataipun tiyang banyak yang terjangkit penyakit ghaflah. Niki tema enjang menika kita aturaken kaitanipun ghaflah. Ghaflah niku napa? Lalai. Ghaflah niku nek tiyangipun dipun wastani ghafil. Orang-orang yang lalai. Nah, ampun ngantos kita menika mangke termasuk napa golongan tiyang ingkang terkena penyakit ghaflah. Najan nggih dari setiap kita kadang mboten sadar. Kelalaian itu pasti. Wong naminipun menungso, urinipun makanul khata wa nisyan, tempat dari salah dan lupa. Nggih delingke saniki mangke pirang menit pun lali. Diingatkan hari ini besok sudah lupa. Istilahnya wong Jawa niku esok napa? Esok dele sore tahu. Nah, itu enak niku, Pak.
Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nah mila Allah Subhanahu wa taala sampun memberi peringatan dumateng kita sedaya. Hati-hati. Kelalaian itulah yang kadang justru akan membawa kita kepada bencana. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Sudah dekat, telah dekat hari hisabnya kepada manusia. Niki enten sing tangklet ngoten. Lho kok dekat? Ya hisab niku kan mangke yaumul hisab. Pada hari perhitungan. Lah ini kok dekat? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, niki kaitanipun napa? Kaitanipun memang kalih kehidupan dunia. Jadi orang lalainya niku kan ketika hidup di dunia, wonten alam donya, Pak. Bukan di akhirat. Nah, maka kaitannya kenapa kok dekat? Ya memang dekat. Pintu masuk untuk hisab itu apa? Pintu masuknya adalah kematian. Kan? Orang harus mati dulu, baru nanti akan diperhitungkan di yaumul akhir, di akhirat. Harus mati dulu. Nah sekarang kaitannya pun kematian, berapa lama sih umur manusia itu? Pak Man, paling sepotong gigi. Berapa tahun kan? Umur manusia paling lama, paling tidak ada 100 tahun lah. Setelah itu hilang. Nah setelah hilang itu, nah itulah pintu masuknya hisab. Maka Allah katakan sudah dekat, gitu. Maka hati-hati. Iqtarabal linnasi hisab. Nah kebanyakan tiang itu wahum fi ghaflatin mu'ridun. Banyak di antara mereka lalai akan kenikmatan dunia, lalai akan kehidupan di dunia. Terlalu nikmat dunia ini. Gimana buatan ini? Terlalu nikmat dunia itu memang. Bukan dunia tidak penting, dunia itu penting karena untuk menuju akhirat itu wasilahnya adalah dunia. Tapi ampun terlalu nyaman. Maka dunia itu kan ibarat orang perjalanan hanya sekedar istirahat sebentar. Jangan sampai membuat kita lalai sehingga kita tidak taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Mu'ridun juga termasuk mereka lalai akan kehidupan akhirat. Maka ada sebagian orang yang mengatakan Rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirah. Jadi mereka sebagian ada yang berdoa memang hanya untuk kenikmatan dunia saja. Nah, nek doane piyambak kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doa yang berimbang nih. Ma ya'tihim min dzikrin mir rabbin. Walaupun kadang kebanyakan orang itu sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diingatkan oleh Rasulullah. Ma ya'tihim min dzikrin mir rabbihim. Datang kepada mereka itu peringatan dari Allah, muhdatsin, sesuatu yang baru, artinya diingatkan dengan hal yang baru. Kita kadang sering diingatkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada akan kehidupan akhirat ataupun mungkin ketika di dunia. Illastama'u, mereka mendengarkan, nggih krungu ana azan Allahu akbar niku ketoke siapapun yang tidur mesti dengar deh. Mesti mireng, tapi kan jarang orang yang kemudian mereka menegakkan sholat. Illastama'u, ada peringatan ayat-ayat Allah, ada peringatan dari Rasulullah. Mereka mendengarkan, wahum yal'abu. Jadi mereka mendengarkan, bahkan mereka justru mempermainkan dari ayat-ayat itu. Lek sholat lek, Allah wis tahu. Gitu. Nganyel ke mboten niku. Lek kon sholat malah jare jawabane wis tahu kan. Ya mboten napa-napa gitu. Ya itu jawaban mereka. Nah, lalai. Itulah kebanyakan orang lalai. Lalai itu apa sih? Lalai. Benten Mas. Nyepeleke. Kalau lupa itu sesuatu yang memang napa nggih?
akal pikiran itu hilang. Panjenengan ndokoke kunci Honda, iki lali. Lah niku memang ndak ingat, niku lupa. Nenek lalai itu lebih dekat kepada bukan lupa tapi menyepelekan. Bahasanya Jawa yo ngece ngono. Jane wis ngerti tapi ora gelem. Nah niku lalai niku, hati-hati niku. Bapak Ibu jamaah rahimahullah niku nggih, niku peringatanipun Allah Subhanahu wa taala. Padahal nggih Allah sudah sering mengingatkan, bahkan sampai tanda-tanda itu diingatkan. Wonten surat Yunus 92, maka dicek ini. Ini termasuk sejarah sebagai bukti bahwasanya Allah sudah memberikan apa? Memberikan tanda-tanda ini. Fal yauma nunajjika bi badanika. Pada hari ini nunajjika, kami selamatkan kamu, badan kamu, nunajjika bi badanika. Pada hari ini aku selamatkan badanmu. Sinten iki? Yang diselamatkan badannya itu siapa? Oh, jenengan surat Yunus ya Yunus niki. Niki ayat ini lebih kepada sinten kaitannya pun Fir'aun. Yang diselamatkan itu adalah jasadnya Fir'aun. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Sebagai pelajaran, untuk menjadikan pelajaran bagi orang-orang setelahnya, setelah datang dari kamu. Niku Fir'aun. Apa kurang bukti kalau orang yang pernah merasa menjadi Tuhan niku Fir'aun nggih, orang yang paling merasa nggih bahkan segala-galanya niku Fir'aun itu simbol daripada orang yang paling lalai nggih Fir'aun. Itu aja diselamatkan badannya ketika mengejar Musa. Kemudian Musa dapat membelah lautan. Setelah Musa dan kaumnya lewat, Fir'aun lewat, kemudian laut itu dikembalikan lagi sehingga Fir'aun tenggelam. Dan itu diselamatkan, Pak. Itu ada bukti. Niki bukan ilustrasi nggih, niki ada di museum. Dan Fir'aun yang diselamatkan itu ya yang ini katanya. Inilah makhluk yang dulu bermusuhan dengan Musa itu gini Pak. Wujudnya ini Pak. Inilah manusia yang dulu menentang Allah, yang melawan kenabian Musa. Ya kapan-kapan tidak mriko tenan apa ora ya. Terus teng pundi niki, Pak? Nggih, mayat Fir'aun yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan kitab lainnya yang diyakini nggih merujuk pada Fir'aun Musa yang merintahkan Mesir pada zaman Nabi Musa. Nggih, alaihissalam. Fir'aun adalah gelar raja Mesir kuno yang berarti istana besar. Itu gelar. Kurang bukti lagi. Bagaimana dengan orang-orang yang menentang baginda Rasul? Abu Jahal, Abu Lahab, itu juga diabadikan. Bahkan sampai sekarang tanda-tanda itu ada. Seperti inilah kondisi makam Abu Jahal, orang yang selalu memusuhi dan menentang dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai sekarang Allah hinakan kuburan Abu Jahal ini sampai tumbuhan di sekitar kuburannya pun tidak ada yang mau tumbuh, hanya ada tanah yang kering kerontang. Nah, dan bila ada orang yang datang ke kuburan Abu Jahal ini, mereka pasti akan melempari kuburannya itu dengan batu. Bahkan sebagian orang ada juga yang melemparinya dengan batang pohon kurma. Lihat kuburan Abu Jahal ini sudah seperti tumpukan sampah, ya Allah Akbar. Nggih, ngoten. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu adalah tanda alamatun min alamatillah. Tanda-tanda yang Allah berikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang datang di kemudian hari. Itu bukti. Tapi memang manusia niku nggih napa? Nggih lalai. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Dan kebanyakan dari manusia itu lalai akan ayat-ayat Allah, akan tanda-tanda Allah.
Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Walaupun kadang kita menghendaki manusia itu kebanyakan memang lalai. Walaupun kadang kita menghendaki agar mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu memang napa nggih, perjalanan antara yang hak dan batil itu memang akan terus saja sampai nanti hari kiamat. Maka termasuk kita nggih berdoa mudah-mudahan dikelompokkan di golongan orang-orang yang hak. Nyelon donganipun napa? Donganipun Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Untuk selalu diikutkan dengan kelompok yang hak, jangan mengikuti yang batil. Nah, mila kita coba sekedhik membahas bagaimana tanda-tanda kelalaian itu. Tanda-tanda lalai itu datang dari mana? Inilah yang kemudian menjadikan manusia lalai. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ingkang pertama nggih menika lalai dalam ibadah. Ini yang kadang menjadikan manusia itu kemudian terjerumus ke dalam napa? Kehancuran dosa dan lain sebagainya. Itu diawali dari lalai dalam ibadah. Nah, ibadah niku barometeripun apa? Barometeripun adalah salat gitu. Maka ketika salatnya baik semua amalnya. Idza sholuhat sholuhal amalu kulluh. Kalau baik semua amalnya, itu ukurannya salat. Wa idza fasadat fasada amalu kulluh. Kalau salatnya ini rusak, ya rusak. Yang napa malih boten salat gitu. Nah, niku pun jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara salat itu memang ada salat yang istimewa sebagai tolak ukur daripada salat-salat yang lain. Itulah salat subuh dan isya. Nah, niki ada satu hadis yang menjelaskan, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ini tentang salat itu. Memang jin dalam menggoda manusia untuk berat salat itu luar biasa. Akidat syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Terus setan menika akan mengikat di napa niki, di tungkuk setiap seseorang itu, gitu kan. Idza huwa nama salasa uqadin. Dengan 3 ikatan. Niku setiap manusia ketika tertidur lelap niku, nah ketika menjelang pagi niku setan pun mulai Pak niku. Mereka serentak untuk mengikatkan di tungkuknya sini niki dengan 3 ikatan. Ini termasuk piyambak niki. Yadribu kulla uqdatin alaika. Setiap ikatan itu, setan itu dalam setiap ikatan itu akan memukul-mukulkan, menepuk-nepuk. Nah, punuk kita itu sambil mengatakan lailun tawilun farqut. Lailun tawilun farqut. Malam masih panjang. Sudahlah, tidur saja. Malam masih panjang. Lanjutkan saja napa malih wayah enjing grejis anyes ngono. Wah, iki ketoke nek selimutan meneh niki ya penak. Itu pinter Pak Alhamdulillah. Jin itu kata nih wes bengi iki kan delok cek setengah 4. Si lumayan. Nek saniki subuh jam sekawan ya lumayan setengah jam lihat meneh. Pancal meneh kemule ya. Mangke Pak Man Allahu Akbar asik nembe ada terus ngoten niku Pak. Lailun tawilun farqut gitu. Tapi nek piyambak niku saged melepas nggih luar biasa. Fa in istaiqadha fa dzakarallaha in khallat uqdatun. Tapi nek piyambak niku saged langsung gregah tangi ngeten niku. Nah itu lepas satu ikatan. Nah, nek pun lepas ngeten pun jenengan pun sakit lenggah niku ampun gledak malih nek gledak malih palene lho kan lho. Ngeten niku langsung napa fa in tawaddoa in khallat uqdatun. Langsung menuju
kamar mandi kan, untuk wudhu atau bersih-bersih kan. Nah, itu lepas ikatan yang kedua. Wa in shala in khallat uqdatun fa asbaha nasitan tayyiban nafs. Nah, kalau terus kemudian bisa pergi ke masjid untuk sholat, maka lepaslah 3 ikatan itu. Dan niku Pak, mangke di pagi harinya akan nasitan tayyiban nafs, akan nampak wajahnya yang berseri-seri, fresh gitu. Syaratnya bersubuhan ampun sare malih gitu. Untuk beraktivitas lah, untuk baca Quran atau aktivitas apapun yang positif. Jangan tidur lagi, nek tidur lagi yo burem malih makin. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Maka orang yang bablas ngeten niku, subuhane ilang niku akan tampak di wajahnya wajah-wajah yang kusut dan orangnya menjadi malas. Pun niki monggo niki dipraktekkan niki. Pak prakteknya sing pundi? Pak prakteknya sing pertama atau sing kedua? Lah Pak prakteknya sing kedua monggo jajal mawon jenengan. Mangke boten sasusuan bablas ngeten to. Rasane kok piye? Masya Allah nih kan. Niku Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Pintu masuk yang pertama kelalaian adalah orang memang enggan untuk beribadah. Tolak ukuripun apa? Nggih menika salatnya. Maka nggih mari kita jaga salatnya. Kalau salatnya sudah baik, insya Allah itu akan menjadi benteng pertama. Maka kata Buya Hamka apa? Jika kalian ingin melihat orang Islam, maka lihatlah ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Niku Pak, orang Islam niku Pak. Hari raya Idul Adha, Idul Fitri niku. Patah niku. Tapi jika ingin melihat orang beriman, maka datanglah ke masjid ketika sholat subuh. Nah, niki berarti insya Allah niki orang beriman. Insya Allah. Kan jarang kan. Nah, itu menjadi kekuatan umat Islam sebenarnya. Kalau sholat subuhnya sudah kayak sholat Jumat kemawon itu, wah itu luar biasa. Tapi saat menikah kadang kan masjidnya ageng tapi pesertanya beberapa tok kan. Nah, itu masih lemah berarti. Itu kata Buya Hamka. Nah, terus apa kemudian pintu masuknya orang-orang untuk menjadi lalai itu disebabkan karena melanggar batas syariat dan pengaruh lingkungan buruk. Sudah berani melanggar dengan syariat-syariat Allah dan Rasulullah. Nah, ini biasanya pun kan sudah mulai coba-coba. Jadi nek carane wong niku mulai mencoba untuk melanggar batas. Padahal batas itu kan sesuatu yang sudah disepakati. Antara kita dengan Allah, Sang Khalik, kita makhluk itu ada batas. Nah, batas-batas itu namanya akhlak, kan? Maka ada Khalik, ada makhluk. Nah, yang menjadikan batas itu nanti akhlak. Maka akhlak itu bagian bagaimana keterkaitan perilaku manusia dengan Allah, dengan siapa? Dengan Khaliknya. Itu akhlak. Maka orang tidak berakhlak berarti orang yang sudah melanggar batas-batas itu. Terus akhlak atau adab itu bukan sekedar sopan santun, salim itu bukan. Itu hanya bagian kecil. Akhlak adab itu sebenarnya berkaitan dengan hidup itu sendiri, Pak. Hidup kita, perilaku dari mulai mau tidur sampai bangun tidur itu akhlak itu. Jadi termasuk ketika kita tidak tidak nggatekke urusan sholat misalkan, urusan ibadah-ibadah itu berarti kita tidak berakhlak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang kalau sudah berani melanggar batas-batas syariat itu sudah masuk pintu kelalaian. Maka jangan coba-coba, sidik ra apa-apa. Nah, nek lari pondok niku enten istilah gosok. Apa masa sih gosok itu? Ngambil barang temannya. Atlub kolil, lakin la istidan. Minta sedikit tapi tidak izin kan. Odol sak pelototan.
Ya, kadang kan menganggap sudah biasa, sak plototan, itu gosok gitu kan. Enten malih sandal, mugat kesusu sandale koncone dinggo go mlayu ngono. Iku koncone golek ini nanti sandal pura itu gosok. Kadang menganggap sesuatu yang sepele. Nah sama, kita kadang kan menganggap hal yang kecil. Kan? Ya kan selunang masih tik rapopo kan. Ya, padahal itu sudah mulai melanggar syariat. Apalagi urusan yang besar. Suatu kaum kalau sudah melanggar syariat itu sudah bahaya. Itulah yang kemudian kadang mendatangkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Napa niku ayatipun niku. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau satu kaum itu beriman bertakwa, Allah baru datangkan berkahnya dari langit dan bumi. Tapi kalau satu kaum itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, tunggu kehancuran. Niki Pak, kula aturke niki termasuk negeri yang napa nggih, negeri yang diturunkan para nabi, yang di situ ayat-ayat Allah, wahyu diturunkan itu sekarang sudah mulai luar biasa. Memang ada apa nih? Ini kan Arab Saudi. Arab Saudi itu sekarang sudah gila-gilaan kan. Ini sebentar lagi tahun 2027 akan launching yang namanya perjudian kasino terbesar di dunia di Uni Emirat Arab. Kapan-kapan tak atur kayaknya. Insya Allah pertemuan sing badhe tubine. Tanda-tanda menghadapi fitnah akhir zaman. Itu luar biasa itu. Di kota yang memang identik dengan syariat Islam pun sekarang sudah begitu. Nah, niki Al-Ula, Pak. Al-Ula niku dulu tempat yang memang dilarang oleh Nabi untuk dikunjungi. Boleh datang kecuali karena di sana untuk menangis, karena itu adalah tempat di mana dulu kaumnya Nabi Lut, bukan Nabi Lut. Dilihat mawon iki. Iki ambe wau dalu ndamel kok ya lali. Materi ini ya. Bayangkan sebuah kota yang dulu dihindari Nabi Muhammad karena sejarahnya ini menjadi tempat pesta dan hiburan. Mari saya jelaskan. Al-Ula, kota di barat laut Arab Saudi, dulunya dihuni oleh kaum Samud. Nabi menggunakan mereka, namun menimbulkan azab yang dahsyat. Nabi Muhammad bahkan memperingatkan umatnya untuk tidak memasuki wilayah ini kecuali dalam keadaan menangis karena takut akan azab serupa. Namun seiring waktu, Al-Ula mengalami transformasi besar. Pemerintah Arab Saudi mengembangkan kota ini menjadi destinasi wisata kelas dunia, lengkap dengan resort mewah dan situs bersejarah. Pada April 2025, Al-Ula menjadi tuan rumah festival musik internasional yang dihadiri ribuan orang. Dari tempat yang dulu dihindari karena azab, ini menjadi pusat wisata. Sebuah perubahan yang mengundang refleksi bagaimana kita memaknai sejarah dan peringatan dengan modernisasi. Nah, gitu Pak. Itu di Arab. Ya memang wallahu alam lah. Itu bagian dari refleksi, memahami sejarah. Ya kalau Allah sudah melarang, Rasul sudah melarang, itu janipun itu sesuatu yang nggak boleh. Tapi kenapa itu tempat-tempat seperti itu sekarang justru menjadi sebuah destinasi, tempat kunjungan yang luar biasa. Nah khawatirnya ini yang kemudian akan menjadikan apa? Orang menjadi lari. Spanyol Andalusia nih Pak. Andalusia di Spanyol itu. Dulu umat Islam pernah berjaya di sana. Berapa tahun? Bukan hanya sekedar setahun, 2 tahun. 800 tahun. 800 tahun berkuasa itu umat Islam di Andalusia. Spanyol. Grenada, kotanipun. Istananya namanya Alhambra. Istana yang semegah itu dipenuhi dengan pusat-pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan modern itu riyen munculipun di saking Spanyol niku Pak. 800 tahun itu hilang, diserahkan oleh penguasa Spanyol Nasrani naminipun Ferdinand, ratunipun naminipun Isabella. Hanya diserahkan, raja terakhir naminipun Abu Abdillah, tanpa melawan sama sekali. Ada apa? Seorang raja negerinya direbut kok tidak dilawan, hanya tanda tangan kok, penyerahan kunci istana Alhambra diserahkan.
Sang raja mending memilih kabur ke Afrika. Nah, berhenti di satu bukit, yang di situ bukit itu sampai sekarang disebut sebagai bukit tangisan orang Arab terakhir. Karena umat Islam tidak pernah kembali sampai sekarang di Spanyol, 800 tahun. Nah, itu bisa jadi diawali dari melanggar syariat itu. Kapan-kapan itu, insya Allah. Saya lihatkan sejarahnya. Terus pintu berikutnya untuk lalai apa? Terjerumus dalam maksiat dan syahwat. Maksiat dan maksiut itu memang repot. Memang urusannya maksiat itu kan gemesami nih dari melanggar syariat kan. Orang kalau sudah terbiasa dengan kemaksiatan yang diikuti dengan syahwat ini bahaya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Kemaksiatan ya Pak. Innal abda idza aznaba nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba niku ketika melakukan kemaksiatan, innal abda idza aznaba, ketika berbuat dosa, nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Satu titik. Jadi setiap satu dosa dilakukan satu titik di dalam hatinya. Summa idza aznaba nukita fi qalbihi nuktatan sauda. Terus Pak, satu maksiat satu titik terus itu. Makanya maksiat yang dalam arti syahwat ini memang bahaya. Makanya kenapa kita kadang harus menjaganya. Ya, kalau yang berkaitan dengan yang nampak-nampak, maka kenapa kita disuruh untuk menjaga pandangan. Nanti mireng cerita seorang soleh yang kemudian menjadi pendosa. Kisahnya kok pernah mireng. Seorang yang soleh kemudian menjadi pendosa. Ini kan kisahnya ketika ada tiga pemuda punya adik perempuan. Pernah Pak Ahmadi cerita ini? Oh dereng. 3 pemuda punya adik perempuan. Karena 3 pemuda ini hendak bepergian jauh, maka dititipkanlah gadis adiknya ini kepada orang yang soleh. Ini orang soleh. Anak piyambak ini pun soleh ini. Ini orang soleh saja, setan mampu menghancurkan benteng keimanannya. Dan pemalih dewi ini dewi kita sangat soleh, salah, karena salah ini. Ini orang soleh. Dititipkanlah ini adik. Setan memang luar biasa Pak. Maka kita berlindung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Betul itu. Hai orang soleh, aku titip adikku. Iya. Pikirnya 3 pemuda ini kan kalau dititipkan orang yang soleh, adiknya akan aman. Tapi jangan dikira aman dari setan, kan? Maka dititipkanlah. Tiap hari ditaruh di ruang terpisah nih Pak, mboten sami di ruang sebelah gitu, di bilik sebelah. Tiap hari orang soleh ini ngasih makannya hanya dikasih di depan pintunya, terus tiap hari depan pintu. Ya, tidak apa-apa, berjalan terus beberapa hari. Nah, mulailah setan melakukan aksinya pada orang soleh ini. Wahai orang soleh, iki ketok ya kaya tenanan apik kae lho. Bodhone pinter iki tak bahasakan dengan bahasa kula. Wahai orang soleh, lho sampean iki kaya aneh. Mosok iki panganan wong kaya mekai panganan pitik ngono. Ketake ngarep lawang. Mbok sing rada luwes ngono lho. Ora ngono kuwi, sampean iki menungso apa duta. Mekek iki yo mbok jajal diketok, diaruhi karo wonge niki. Makme Mbak, brak lawang tok ngono tinggal lunga ngono. Ki menungso sing njero kono kae. Ini masuk pertama. Ternyata orang soleh ini tergoda. Keesokan harinya ketok, Pak. Tok. Nah, kasihkan. Nah, itu pertama kali si orang soleh melihat wanita yang sebelum tidak pernah melihat.
Melo niku ada istilah dari mata turun ke setan pun mulai Pak. Terus niku berjalan orang langsung terus boten Pak. Terus berjalan berapa hari masuk lagi gitu kan. Orang soleh, lah sampean iki kok yo menehke tok ngono ki lho. Mbok ditakoni sapa jenenge, piye kabare, sehat mboten. Mungkin si gadis juga sama, setan juga menggodanya dia. Menggoda dia untuk mbok aja meneng wae. Itu langsung gitu. Ternyata betul. Berikutnya kan tidak hanya ngasih terlihat enggak, bertanya, sudah mulai berani bertanya. Terus berjalan berapa saat gitu kan. Berikutnya lagi apa? Lo cuma takon ngono tok ngono lho kan. Lo mbok cek ngobrol wese karo ngopi. Kan mboten ngopi lho. Lah kan cek ngobrol karo men rada apik gitu kan. Sampailah pada saat itu ya ngobrol akhirnya. Nah, singkat cerita, ya sudah Pak. Maka terjadilah sesuatu yang tidak terjadi. Hancur itu benteng pertahanan keimanannya orang soleh ini. Akhirnya orang ini ya kan, ya tadi melakukan sesuatu yang tidak terjadi, si gadis itu akhirnya punya anak. Ketika punya anak, apa setan berhenti? Enggak. Lagi. Kamu itu orang soleh, mosok kamu lakukan seperti itu. Apa enggak malu nanti kalau orang tahu? Orang soleh mulai kacau batinnya. Yo kamu itu orang soleh, maka yo gimana caranya biar kamu tidak ketahuan kejahatanmu? Bunuh anak itu, bunuh bayi itu, biar jejakmu hilang. Dibunuh Pak, dibunuh. Orang soleh, apa kamu yakin si gadis itu bisa menyimpan rahasiamu? Kalau kakaknya pulang dia pasti cerita. Bunuh saja, hilang. Dah, nanti bilang saja sudah meninggal gitu kan. Dibunuh itu. Kakaknya datang 3 orang itu menanyakan di mana, dia bilang sudah mati. Tapi qadarullah mungkin dalam kisah itu 3 pemuda itu mimpi dengan mimpi yang sama kalau adiknya dikubur di dekat rumahnya itu, di belakang rumahnya. Ya keesokan harinya digali. Ternyata bukan hanya anak, ditemukan juga anak bayi. Nah, begitu Pak, Bu, jamaah rahimakumullah. Itu kenapa? Ya karena nuktah. Satu maksiat, satu nuktah itu. Sehingga apa? Hatta yaqwa aswada murbadda. Sehingga nanti kalau kebanyakan maksiat itu hatinya menjadi hitam kelam. Kalau sudah hitam kelam, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Ini bahaya. Sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tidak tahu lagi mana yang baik dan tidak mau mencegah mana yang munkar. Masya Allah, Allahu Akbar. Itu maksiat. Nah, niki sing sekawan mawon Pak, niki yang terakhir. Cinta dunia dan tasawuf. Tadi fi ghaflatin mu'ridun. Ghaflahnya kenapa? Ya karena secara umum itu manusia terperdaya oleh kenikmatan dunia. Bukan salah dunianya, Pak. Kita yang bagaimana menjadikan dunia itu harusnya sebagai wasilah untuk menuju akhirat. Bukan tidak boleh punya apa, punya itu, punya ini, enggak. Bukan tidak boleh, silahkan saja. Apapun boleh fasilitas kita miliki, tapi silahkanlah. Kita jadikan itu semua adalah untuk wasilah bagaimana ke akhirat. Jangan sampai terkena penyakit wahan. Ini yang dicetak kuning itu kan. Ketika Rasulullah ditanya bagaimana, apakah kita itu sedikit, Rasulullah banyak. Umat Islam itu banyak, tapi kan ruhnya rapuh dari keimanan kan. Maka itulah yang dinamakan penyakit wahan. Ma huwa wa ma wal wahan. Apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itulah cinta dunia dan takut mati. Ini sudah bahaya kalau ini, Pak. Maka teruslah bagaimana kita tumbuhkan rasa syukur dan rasa sabar. Materi ini rasa syukur dan sabar. Ya. Apa sih yang kita harapkan? Yo kalau dikejar-kejar itu
kok medeni ngono ya. Nggih, Pak. Lomba yang paling melelahkan adalah mengajari. Sampai kapanpun ya nggak akan selesai. Nggih, nanti akan selesai ya ketika orang itu sudah ya, berakhir kematian kan. Finishnya gitu kematian. Ini siksa nih. Jadi jangan sampai kita seperti orang-orang nih Pak. Waqtarabal wa'dul al-haqqu fa idza yasakhisatun absarul ladina kafaru. Ya wailana qad kunna fi ghaflatin. Akan dekat janji Allah yang benar. Fa idza yasakhisatun absarul ladina kafaru. Jangan sampai Pak, nanti kita niku napa niki? Absarul ladina kafaru sakhisatun. Ketika kita dimasukkan nanti ke dalam yaumul hisab, betul-betul hisab yang betul, kita terbelalak. Loh, jebule ternyata kok ini benar. Loh, ternyata itu orang-orang kafir nanti akan digambarkan seperti itu. Maka ampun ngantos kita termasuk yang seperti ini. Sakhisatun absarul ladina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin. Celaka, kenapa dulu kita lalai ketika hidup di dunia? Min hada dari ini bal kunna dzalimin. Terus itu apa? Siksa bagi orang-orang yang lain itu luar biasa berat. Mila jamaah rahimakumullah, yang terakhir kali bagaimana agar kita terhindar dari lalai adalah kita harus membentengi diri. Membentengi diri dengan keimanan. Gimana ya? Dengan selalu dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsiran. Terus ingat Allah dalam kondisi apapun. Dzikir dalam arti yang luas. Nggih. Nah, dzikir dalam arti yang luas itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Dalam kondisi kita berdiri, beraktivitas, teruslah Allah ingat dalam diri kita. Kita beraktivitas, beramal, bekerja, apapun aktivitas kita. Qiyaman, beraktivitas. Wa qu'udan, dalam kondisi duduk. Ya. Wa ala junubihim. Juga dalam kondisi berbaring pun kita harus ingat Allah. Terus itu. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan berpikir tentang penciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Apa? Rabbana ma khalaqta hada batilan subhanaka faqina adzabannar. Terus Pak. Insyaallah dengan kita zikir, zikir-zikir kita itu apa aja? Zikir pikiran, zikir hati maupun zikir amal. Setiap kondisi kita selalu ingat Allah. Insyaallah ketika ini kita masukkan dalam diri kita, ya kita akan terbentengi dari godaan setan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mobilih mekaten sedaya ingkang saged dalem aturaken wonten kesempatan enjang menika namung sekedar pepiling sareng-sareng saling mengingatkan wa inna dzikra tanfa'ul mukminin, saling mengingatkan tawassaw bil haq tawassaw bis sabr. Mugi-mugi kita termasuk yang ingkang terhindar dari penyakit lalai. Monggo kita akhiri kanthi hamdalah lan doa kafaratul majlis sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله